Ya. Ya. Semangat. Oh, ibu juga sama nih, biar semangat karena ibu juga ayo semuanya ikut, nggak ada yang diam, biar semangat. Oke. Ya, kalau ada yang tidak ikut, meresum. Ibu. Nah, semuanya selamat pagi menuju siang yang ada di rumah ya. Ingat, walaupun kita terkendala gitu harus hybrid learning seperti saat ini udah di record belum sih? Waduh, bentar ya kita cek. Udah Ibu. Udah, betul. Bisi gitu kan lebar. Oke, Sabrina, Ibu minta tolong untuk ngecek siapa temenmu yang online tapi tidak ikut belajar hari ini ya. Sip. Terima kasih. Ya, oke. Untuk hari ini ya kita di pertemuan keempat karena di Selasa kemarin kalian kan libur ya. Kita akan belajar mengenai sesuatu hal yang sangat menarik ya, yaitu adalah kita akan belajar mengenai kelangkaan energi ya. Lalu strategi untuk mengatasi itu yaitu dengan melakukan efisiensi dan apa yang bisa kita lakukan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sangat-sangat menarik. Ini kalian bisa ngelihat Ibu nggak? Share screen dari Ibu nggak? Sabrina, kamu lihat share screen dari Ibu nggak? Belum ada Ibu. Oh, oke. Sebentar, tunggu. Oke. Ya. Bisa sekarang? Bisa. Kalau Sudah ada bisa, Ibu. Ya, kalau ada yang mau online bersama Ibu, say hi karena ini di record ya, Ibu akan upload ke YouTube Ibu. Silahkan untuk bisa menemani Ibu videonya on cam. Tapi kalau yang tidak, it doesn't matter gitu ya. Oke, agenda pertemuan 4, nih bukan pertemuan 2, ketahuan belum diedit. Yaitu yang pertama adalah penjelasan mengenai kelangkaan energi, ya, observasi video, ya, kita akan mengobservasi video. Lalu yang ketiga ada penugasan, ya. Kita langsung saja mengenai kelangkaan energi. Nah, oke. Baik semuanya, perhatikan. Jadi krisis energi ini sebetulnya sekarang sedang melanda seluruh belahan dunia, ya. Baik di negara maju, ya, developed countries, maupun di negara berkembang, developing countries, seperti halnya Indonesia. Di negara-negara yang terbelakang atau negara dunia ketiga, bagaimana penggunaan di
energi di negara-negara tersebut, misalnya di daerah Afrika, ya, bukan Afrika Selatan, itu masih sedikit ya. Justru sebetulnya yang paling banyak menggunakan energi itu adalah negara maju dan negara berkembang. Nah, masalahnya adalah sekarang apa yang dipergunakan oleh negara-negara tersebut gitu. Karena kalau misalnya negara maju atau negara berkembang tidak menggunakan sumber energi yang limited atau terbatas jumlahnya, tidak akan jadi masalah, bukan? Betul nggak? Ya. Masalahnya adalah kelangkaan energi ini diawali dengan atau disebabkan karena kita, mayoritas umat yang ada di dunia ini, menggunakan energi yang jumlahnya limited atau terbatas, yaitu bahan bakar fosil atau fossil fuel. Oke? Nah, tingginya konsumsi energi ditambah dengan sumber daya yang semakin berkurang itu menyumbang pengaruh besar dalam krisis energi yang ada di dunia, ya. Nah, ini berdasarkan dari Detikpedia sumbernya ya, krisis energi, pengertian, penyebab dan cara mengatasinya. Lalu Ibu juga mengambil dari Collins Dictionary ya, bahwa krisis energi itu apa sih? Krisis energi itu adalah kekurangan atau gangguan pada penyediaan pasokan energi. Oke. Jadi ketika ada kekurangan atau gangguan pada penyediaan pasokan energi itu adalah krisis energi. Krisis energi diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, memang terjadi kurangnya pasokan energi, tetapi sebetulnya cadangan energi itu ada gitu ya. Misalnya terjadi embargo di satu negara sehingga pasokan energinya kurang. Misalnya nih ya, misalnya kayak tahun 1970-an Eropa dan Amerika diembargo sama negara-negara Arab. Sehingga mengakibatkan pasokan energi di Amerika dan negara-negara Eropa itu kurang. Tapi sebenarnya energinya ada gitu. Atau yang kedua, karena memang cadangan energi di seluruh dunia itu menipis atau berkurang. Nah, ini yang gawat. Kenapa? Karena bahan bakar fosil yang terbatas jumlahnya itu, tetapi bagaimana bahan bakar fosil itu dibuat, waktunya jutaan tahun ya. Jadi kebayang dong, kalau misalnya habis, terus kapan lagi ada? Oh, the next million later, the next million year later gitu ya. Jadi jutaan tahun lagi yang akan datang gitu adanya. Wah, itu gawat banget kan. Nah, ini betul-betul persoalan yang sangat pelik dan butuh kebijakan atau butuh pemahaman dari seluruh pihak, termasuk kalian sebagai educated person, orang yang berpendidikan. Oke? Kita next ya. Nah, ini kelangkaan energi. Apa yang mengakibatkan kelangkaan energi? Nah, berdasarkan enovaenergy.com.au ya, di sini ada beberapa hal yang mengakibatkan kelangkaan energi. Oke, yang pertama adalah konsumsi berlebihan. Siapa di antara kalian yang merasa sering mengkonsumsi energi secara berlebihan? Kalau saya mungkin juga merasa ya. Tapi kita bisa berkomitmen mulai dari sekarang untuk bagaimana caranya mengurangi konsumsi energi yang berlebihan. Apapun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kalian seneng game online, terus sehari semalam main game online. Terus kalian mandi sehari 3 kali nih pakai air panas. Ya, misalnya. Oke. Lalu kalian di rumah, all the time pakai lampu gitu. Ya. Terus kalian juga punya kulkas 5, nggak ngerti buat apa aja. Ya, itu adalah penggunaan energi yang berlebihan. Ya, itu mah too much ya. Ya, tapi kalau deket-deket ke sana juga kalau nggak efisien ya namanya boros ya atau berlebihan. Yang tahu kita sendiri sih, ya kan? Jadi terserah mau ngaku atau enggak, yang jelas kalau saya sih merasa gitu ya. Dan saya berkomitmen untuk bisa lebih hemat energi, lebih efisien terhadap energi.
Yang kedua adalah overpopulasi. Do you know ya jumlah penduduk yang ada di dunia ini berapa orang? 7, mungkin hampir 8 miliar ya. Kita harus nyari referensi yang valid ya. Tapi berdasarkan informasi yang Ibu baca, di tahun 2050 jumlah populasi dunia ini akan mencapai 10 miliar orang. Can you imagine 10 miliar orang, berapa jumlah energi yang diperlukan per harinya untuk memenuhi kebutuhan 10 miliar orang. Wow, pantesan aja energi batu bara akan hilang, akan habis dalam waktu diproyeksi 40-60 tahun. Ya, lalu minyak juga sama, minyak tadi yang 40-60 tahun. Ya, lalu cadangan batu bara sekitar 2 abad atau 200 tahun. It means, ini yang terjadi pada minyak, ketika kalian insya Allah masih hidup sehat, cantik, bugar, 55 tahun, udah kakek-kakek nenek-nenek sih ya sebenarnya, tapi masih cucak meong gitu ya, masih cantik, bugar, sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Itu ternyata cadangan minyak habis. Lalu kita terlena, tidak pernah memikirkan untuk menggunakan energi alternatif secara efektif. Ya. Apa yang akan terjadi? Bisa jadi kita akan kembali dengan batu, ya, seperti film The Walking Dead. Ada yang pernah nonton? Have you ever watched The Walking Dead? Itu di Fox. Itu yang pokoknya cari aja ya, googling. Itu kita bisa kayak gitu, ya. Jadi wah, luar biasa ya, ini harus betul-betul kita pahami bersama-sama ya, dan dicari solusinya bersama-sama. Lalu selanjutnya adalah pemborosan energi. Nah, sama dengan penggunaan energi berlebihan, tapi kata boros itu kesannya lebih negatif banget ya. Misalnya kayak kalau kita nge-charge handphone atau misalnya laptop di rumah, terus udah penuh nih ya. Nah, kita copotin sih sebenarnya handphonenya, laptopnya, tetapi chargernya tidak kita copot dari stop kontak. Itu juga pemboros kan, karena si charger yang menancap itu juga memakan energi, gitu. Ya kan? Betul nggak? Terus kita misalnya nyetrika, udah selesai setrikanya, terus kita lupa deh nyabut, padahal setrika itu gede banget ya. Dayanya tuh mungkin yang paling hemat tuh 300 watt gitu, tapi banyak yang setrika 450 watt. Kalau kalian di rumahnya 450 watt dayanya, apa yang akan terjadi? Nggak akan nyalain lampu, nggak akan bisa sama sekali, kulkas mati, TV mati, toh aja untuk setrika. Karena dayanya di rumah hanya 450 watt. Berarti all the time kalian menikmati listrik ya hanya bisa maksimum kuotanya listriknya adalah 450 watt, dan itu hanya cukup untuk setrika kalau setrikanya 450 watt. Gitu ya ceritanya. Oke. Dan yang keempat adalah pilihan energi terbarukan yang belum dijelajahi atau kurang dimanfaatkan. Nah, ini juga ya. Jadi energi terbarukan masih tetap tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan di sebagian besar negara ya. Karena apa? Karena kita terlena tergantung kepada hanya satu sumber energi, yaitu bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas, dan sebetulnya ada hal yang minus dari energi bahan bakar fosil, yaitu tidak ramah lingkungan karena mengeluarkan emisi CO2 dan CO gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Semuanya paham? Yang di rumah bagaimana? Paham? Oke. Nurul, kamu jelas? Jelas, Ibu. Oke, ya. Kalau gitu Ibu akan masuk langsung ke The Crisis of Energy ya. Ibu akan putarkan. Ini video ada 2, yang satu dalam bahasa Inggris, yang satu dalam bahasa Indonesia. Apakah kalian tertantang? Ya, harus dong ya, sebagai milenial yang wah luar biasa, anak-anak SMK Negeri 1 Bandung, pay attention ya. Lalu kalian nanti Ibu undang untuk raise hand dan brainstorming apa yang kalian dapat dari mengobservasi video yang pertama ya. Oke, ini dalam bahasa Inggris. Yang dalam bahasa Indonesia nanti ada dari Kementerian ESDM ya. Oke, 1, 2, 3.
A crisis of energy. What would happen if we didn't have oil? Or if the price of oil goes suddenly up 3 or 5 times? Well, many people would not be able to drive their cars around anymore. Bus fares would go up, and we would not be able to use many things that depend on oil. Imagine how difficult our lives would be. Well, this actually happened in 1973 and made many people change the way they thought about energy. Let's find out what happened. By 1970, wealthy, developed nations, such as the USA and countries in Western Europe, were using a lot of oil. They imported oil from Arab countries in the Middle East and North Africa. However, in 1973, the Arab-Israeli War broke out, and the United States decided to support Israel. This angered many of the Arab countries, and they decided not to sell their oil to the United States and its allies, mostly in Western Europe. This led to major changes in the United States. Oil prices increased by 4 times in just 3 months. Gas stations did not have enough gas to sell. As a result, prices for virtually everything went up in the US and Western Europe. After experiencing this, many people started thinking twice about their dependency on oil. This led to using other energy sources, such as nuclear and renewable energy. One more. Ini dari Korea ya. A crisis of energy. What would happen if we didn't have oil? Or if the price of oil goes suddenly up 3 or 5 times? Well, many people would not be able to drive their cars around anymore. Bus fares would go up, and we would not be able to use many things that depend on oil. Imagine how difficult our lives would be. Well, this actually happened in 1973 and made many people change the way they thought about energy. Let's find out what happened. By 1970, wealthy, developed nations, such as the USA and countries in Western Europe, were using a lot of oil. They imported oil from Arab countries in the Middle East and North Africa. However, in 1973, the Arab-Israeli War broke out, and the United States decided to support Israel. This angered many of the Arab countries, and they decided not to sell their oil to the United States and its allies, mostly in Western Europe. This led to major changes in the United States. Oil prices increased by 4 times in just 3 months. Gas stations did not have enough gas to sell. As a result, prices for virtually everything went up in the US and Western Europe. After experiencing this, many people started thinking twice about their dependency on oil. This led to using other energy sources, such as nuclear and renewable energy. Oke. Satu lagi ya, tapi nanti Ibu hanya nanya video yang pertama ya. Video yang kedua nampaknya sudah cukup jelas pasti. Nanti biar kalian. 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. Potensi penghematan energi berdasarkan data Informasi Konservasi Energi 2020. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Pemborosan ini setara dengan membangun sekitar 2,8 gigawatt peak PLTS atap atau 2,8 juta unit PLTS atap kapasitas 1000 watt peak. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tips hemat energi pada penerangan. Tahukah kamu
Lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Tips hemat energi pada pendingin ruangan. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Sesuaikan kapasitas AC dengan volume ruangan. Hindari penempatan peralatan elektronik di dekat indoor unit AC. Tutup pintu dan jendela saat AC sedang menyala. Atur suhu antara 24 sampai 27 derajat Celcius. Jangan lupa matikan AC bila ruangan tidak digunakan. Tahukah kamu, semakin dingin suhu, semakin boros listrik. Atur pemakaian AC dengan timer dan fitur hemat energi. Bersihkan AC secara berkala. Tips hemat energi pada kulkas. Tempatkan kulkas jauh dari sumber panas dan tidak terlalu dekat ke dinding. Jangan terlalu lama membuka pintu kulkas dan jangan terlalu sering membuka tutup pintu kulkas. Isi kulkas secukupnya. Jangan simpan makanan dan minuman panas ke dalam kulkas. Bersihkan kondensor secara teratur. Tips hemat energi pada komputer desktop. Atur resolusi dan kecerahan layar secukupnya. Semakin tinggi resolusi, semakin boros energi. Gunakan fitur mati otomatis pada monitor. Matikan komputer saat tidak digunakan. Tips hemat energi pada mesin cuci. Gunakan hanya saat cucian banyak. Sesuaikan jumlah cucian dengan kapasitas mesin. Kurangi penggunaan pengering listrik. Manfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaian. Tips hemat energi pada televisi dan peralatan elektronik. Pilih model yang paling hemat energi. Atur volume suara dan kecerahan layar secukupnya. Semakin tinggi volume dan kecerahan layar, semakin boros energi. Gunakan fitur timer jika tersedia. Alat elektronik yang standby mengkonsumsi listrik sebesar 20% dari total pemakaian listrik. Gunakan stop kontak dengan tombol on-off agar lebih mudah mematikan peralatan listrik. Tips hemat energi pada handphone. Kurangi tingkat kecerahan layar dan buka tutup aplikasi. Saat susah sinyal, matikan mode 4G. Gunakan jaringan Wi-Fi agar baterai lebih hemat. Matikan juga Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi, dan mode getar jika tidak diperlukan. Nonaktifkan notifikasi yang tidak diperlukan. Gunakan fitur hemat daya. Matikan handphone saat tidur atau tidak digunakan. Tips hemat energi pada pompa air. Pilihlah pompa air sesuai kebutuhan. Gunakan alat penampung dengan saklar otomatis. Gunakan air dengan bijak. Tips hemat energi pada penanak nasi. Pilihlah penanak nasi sesuai jumlah anggota keluarga, memiliki daya listrik rendah, dan fitur multifungsi. Gunakan air panas. Bersihkan bagian dasar agar pemanasan tetap efisien. Jangan biarkan fungsi hangat menyala selama 24 jam. Matikan saat tidak digunakan dan nyalakan kembali hanya menjelang waktu makan. Tips hemat energi pada setrika. Pilih setrika dengan fitur mati otomatis. Atur suhu sesuai bahan pakaian. Lapisi meja setrika dengan aluminium foil. Setrika baju dari bagian dalam. Cabut colokan saat tidak digunakan. Bersihkan permukaan setrika secara rutin. Tips hemat energi pada oven listrik dan microwave. Pilihlah oven dengan sistem multi-rack dan ketahuilah kegunaannya. Atur letak loyang dengan baik. Microwave mampu menghemat energi sekitar 60 hingga 80% dari oven konvensional.
Jangan nyalakan microwave tanpa makanan di dalamnya. Atur suhu dan waktu masak sesuai kebutuhan. Jangan buka tutup pintu, bersihkan secara rutin, dan cabut colokan saat tidak digunakan. Rencana labilisasi peralatan hemat energi. Untuk melindungi konsumen dan produsen dalam negeri, Kementerian ESDM menetapkan standar kinerja energi minimum dan memberikan label hemat energi pada peralatan listrik yang memenuhi syarat. Oke ya, itu kira-kira karena yang lainnya nanti ada informasi yang karena kita waktunya terbatas, jadi Ibu cut ya. Oke, Ibu minta tolong mungkin satu orang siapa yang bisa tadi brainstorming dengan kita dari apa yang sudah ditonton, ya, sudah diobservasi. Video yang pertama silahkan raise hand, yang mau di rumah silahkan, yang di sekolah juga silahkan. Ya, iya, oke, boleh. Raise hand, no, tidak. Belum ada nih. Yang di rumah siapa? Ada yang mau raise hand? Silahkan. Oke, Nurul. Di sini siapa, Neng? Claudia. Oke, Claudia sama Nurul ya. Kita dengarkan dulu Claudia deh yang ada di sini. Nanti Nurul. Silahkan, Claudia. Di video tersebut menjelaskan seperti apa yang akan terjadi jika tidak ada pelajaran seperti minyak. Dan yang akan terjadi adalah seperti kendaraan tidak akan bisa berjalan lagi, dan seperti bus, seperti angkutan umum dan bus akan semakin naik harganya. Lalu diperkirakan hal itu dapat terjadi di tahun 1970. Dan negara-negara barat seperti United States dan Eropa tidak akan mendapat pasokan minyak dari negara Arab Saudi. Dan itu akan menyusahkan banyak orang juga. Lalu mereka berpikir untuk mengganti energi seperti menjadi bahan mobil dan solar. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Claudia. Ya, Ibu akan tambahkan nilai karena keaktifan. Ibu akan tambah 5 poin ya. Sekarang silakan Nurul. Siap, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi pada video tersebut dijelaskan bahwa bagaimana atau apa yang terjadi jika di dunia ini tidak ada energi atau tidak ada minyak. Lalu apa yang terjadi jika peningkatan harga terjadi secara terus-menerus. Jika terdapat krisis energi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, yang paling kita rasakan adalah menaiknya harga atau biaya untuk keperluan sehari-hari, seperti yang sudah dijelaskan oleh Claudia, peningkatan harga bahan bakar untuk transportasi umum dan lain sebagainya. Lalu krisis itu terjadi pada tahun 1973, di mana negara United States dan negara Eropa itu tidak mendapatkan pasokan minyak dari Arab Saudi, yang di mana Arab Saudi itu sebagai pemasok minyak itu sendiri. Lalu terdapat statistik yang melihatkan bahwa terjadi dalam kurun waktu 4 waktu dalam 3 bulan harga itu terjadi peningkatan harga. Seperti itu, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Nurul. Tepuk tangan dulu untuk Nurul. Ya. Oke. Baik. Nah, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Claudia dan Nurul, Ibu sudah kalkulasi ya, Ibu sudah masukkan maksudnya nilainya 5 poin, tadi bisa dilihat bersama-sama. Jadi ini judulnya adalah The Crisis of Energy ya. Yang Ibu bilang tadi, kelangkaan energi, krisis energi bukan hanya terjadi skenario terburuk kalau energi tersebut habis, tetapi dalam perdagangan di dunia ya, dengan adanya intervensi dari politik dan aspek yang lain itu juga bisa terjadi. Seperti terjadi di tahun 1973,
di mana the United States of America, ya USA, Amerika itu dan negara-negara sekutunya, ya and the allies itu nggak bisa dapat pasokan energi dari negara-negara Arab dikarenakan USA, ya Amerika dan Eropa itu mendukung atau memenangkan gitu ya Israel pada saat itu yang sedang berperang atau yang sedang ada konflik dengan negara-negara Arab. Sehingga Amerika dan Eropa itu diembargo, ya. Pada saat itu terjadi kelangkaan di Eropa dan Amerika, ya. Harga minyak naik 4 sampai 5 kali lipat. Kalian bayangkan kalau kalian yang udah punya SIM sama ibu kalian, si Momi, dikasih untuk bensin sebulan 100.000. Apa yang akan terjadi kalau kalian harus nanti bayar 500.000 gitu karena naik bensin 5 kali lipat. Ibu misalnya juga ya, sebulan misalnya 400.000, lalu dikali 5, 2,5 juta atau 2 juta. Wah, bisa-bisa nggak bisa makan ya kan? Chaos. Itu mempengaruhi semua lini kehidupan. Bahan, makanan pokok dan lain-lain, ya. Yang akhirnya mereka berefleksi, Amerika dan Eropa itu berefleksi untuk tidak terlalu tergantung kepada energi yang berasal dari bahan bakar minyak, ya. Mereka berpikir mungkin kita bisa mengganti menjadi energi alternatif lain dengan nuclear power plant dari nuklir atau kalau tidak dari nuklir dari solar energy. Jadi harus ada case dulu gitu sampai akhirnya mereka sadar harus memanfaatkan energi alternatif. Dan saya pikir kita nggak harus ada case ya. Memang harus sadar kalau misalnya energi itu terbatas yang biasa kita gunakan, kita harus hemat energi, kita harus bijak menggunakan energi, kita harus memikirkan dalam jangka panjang ketika energi itu habis, maka kita harus mencari energi alternatif yang paling nyaman dan paling ramah lingkungan, eco-friendly gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Oke, baik. Nah, sekarang Ananda sekalian, Ibu akan sharing kepada kalian bagaimana caranya kita ya supaya kan kita itu ada di dalam pusaran krisis energi nih ya, kelangkaan energi. Lalu kita tahu caranya itu ada dua. Yang pertama adalah kita melakukan efisiensi, lalu yang kedua adalah kita melihat alternatif energi lain, ya kan? Nah, untuk yang efisiensi energi, apa dong yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Benar nggak? Caranya adalah kita melakukan penghematan listrik, ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita nggak ada tuh yang namanya perhitungan ekonomi, itu kita akan lalai karena kita nggak merasa rugi apapun gitu. Tapi kalau kita tahu itu ternyata wow, ketika kita melakukan efisiensi ternyata menguntungkan banget gitu. Bisa jadi kita lebih termotivasi, ya kan? Karena iman kita itu belum cukup, wah saya walaupun tidak ada apapun, saya akan tetap efisien terhadap energi. Walaupun saya tidak merasa diuntungkan, ciganah rese nyanu gitu. Tapi kalau misalnya, ternyata dengan efisiensi energi, saya bisa menghemat listrik 200.000. Yang akhirnya saya bisa menggunakan si mami gitu ya, bisa memberikan uang jajan berlebih kepada saya. Yang akhirnya saya bisa nonton Spider-Man No Way Home gitu ya, ke bioskop. Saya bisa ngasih sama fakir miskin, saya bisa ikut nyumbang misalnya buat pembangunan masjid gitu ya, ngencleng dan lain-lain misalnya. Itu kan wow gitu. Atau yes, per tahun ternyata gede juga ya, bisa ke Bali nih saya. Oh, itu motivasi juga yang lain, benar nggak? Oke. Nah, oleh karena itu kita harus tahu gimana caranya menghitung biaya energi listrik per bulannya. Caranya gimana? Ternyata caranya nggak sulit kok ya. Kita di sini cek ya. Aduh, Ibu rada engap oke ya. Bentar. Karena kalian jauh lebih dari 2 kilometer. yang ada di rumah lebih dari 2 kilometer ya, yang ada di sini lebih dari 3 meter lah ya, lumayan. Karena Ibu gitu ya, seperti ikan yang tidak di air teh ngap-ngap gitu ya. Gitu. Mungkin terlalu bersemangat. Oke.
Kalian pernah dengar nggak kalau misalnya di rumah itu kayak listrik kalian tuh dayanya berapa watt sih? Ada yang 450, ada yang 900, ada yang 1300 ya, ada yang 2200 dan lain-lain. Kebanyakan mungkin 900 dan 1300, bener nggak? Nah, itu artinya apa? Artinya adalah pada saat yang bersamaan gitu ya. Jadi energi yang optimal itu bisa dikeluarkan dayanya hanya ya segitu 900 watt gitu dayanya. 1300. Kalau misalnya kalian peralatannya banyak banget sementara listriknya misalnya 900 watt, lagi nyalain setrika, kulkas, TV, microwave gitu ya, terus udah gitu apalagi kompor listrik, wow ngajepret, ngajepret, nah itu ya pasti ngajepret. Kalau listrik 450 watt yang Ibu ceritakan tadi, terus kalian lagi nyetrika, enak-enak 450 watt, itu harus semuanya dalam kondisi mati ya, selain setrika. Karena kalau misalnya nyala aja lampu ngajepret itu pasti gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Simpelnya. Nah, terus kita bayar tuh gimana sih Bu? Bayar tuh ternyata kita bayar itu ada perhitungannya dan perhitungannya simple. Jadi nggak susah. Tapi kalau kalian nggak pay attention, nggak lihat Ibu, nggak memperhatikan, kayaknya mungkin akan miss juga nih ya. Makanya please pay attention. Jadi harga listrik per 1 kilowatt yang kita bayar itu berapa? Sejumlah Rp1.467,28 harganya. Ya, semakin boros, semakin banyak kita membayar listrik. Ya, seperti yang Ibu bilang, kalau kalian misalnya per bulan bayar si mami itu 500.000, coba lihat apakah ada yang bisa diefisienkan lagi penggunaan listrik kalian, peralatan-peralatan itu di rumah, sehingga kalian mungkin bayar nanti max 350.000 atau 400. Coba dari 100.000, dari 150.000 per bulan, dikali per tahun, apa yang akan bisa kalian beli, apa yang bisa kalian manfaatkan, hal-hal yang positif ya. Bisa jadi kan kayak kata Ibu tadi, banyak hal yang bisa dimanfaatkan dan dilakukan. Oke, nah perhitungan listriknya perhatikan semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di kelas. Oke, misalnya ini rumahnya Claudia. Oh, nih ya, Claudia nih ya, nggak ngerti Ibu kenapa punya AC 2 gitu ya, kipas angin, tapi whatever lah ya, intinya seperti ini. Claudia punya AC 2, TV LED 32 inch 2, kulkas 1, mesin cuci 1, rice cooker 1, kipas angin 1, lampu penerang 12. Claudia nggak punya setrika dan nggak punya tempat cuci karena mungkin terbiasa untuk ngelaundry kali ya. Kalau enggak minjem ke tetangga Cikenangnya. Ya enggak, ya kan? Curiga seperti itu. Oke. Nah, ini adalah peralatan listrik yang ada di rumah Claudia ya. Nah, kalian yang harus tahu dalam berhitung biaya listrik adalah jenis spesifikasi peralatan listrik kalian. Aduh Bu, gimana dong nanti kalau saya menghitung, apakah saya harus membongkar semua peralatan listrik yang ada di rumah sehingga terjadi gonjang-ganjing dan chaos yang super duper gitu ya, karena ibu saya marah-marah, segala rupa gitu ya, didorong, wah gitu ya. Jangan ya, tidak usah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu ya. Belum juga dapat untung ya dari efisiensi udah dimarahin duluan itu ya. Jadi caranya adalah kalian cek spesifikasinya itu dengan kalian tahu mereknya apa, ya. Lalu berapa misalnya kayak TV, oh saya punya TV 20 inch, mereknya TIT gitu ya, karena Ibu bukan brand ambassador, rugi dong ya kan. Oke, kalau ada yang meng-hire baru oke ya, jadi BA brand ambassador. Nah, misalnya saya punya TV 20 inch merek TIT gitu ya. Nah, udah kayak gitu, oh tinggal googling dong. Oh, ini adalah wattnya 60 watt atau 75 watt. Saya punya air conditioner AC mereknya TIT gitu ya di rumah, tinggal googling aja ya berapa wattannya.
Seperti itu, bisa dipahami? Bisa ya. Lalu jumlahnya itu mah pasti tahu ya, karena nggak mungkin kalian nggak tahu gitu ya, seisi rumah. Itu ya, yang harus kalian tahu. Lalu apa yang next step adalah mengalihkan antara jumlah barang atau peralatan dengan watt dari jumlah dari barang tersebut. Misalnya, air conditioner satu peralatan itu per itemnya 820 watt, gede banget ya. Ngapain kalau dia punya AC dua-dua di rumah, ya kan? Kalau dua-duanya nyala minimal harus punya 2200 watt tuh ya kalau dia. Karena kalau 1300 aja udah sepaneng nih. udah mati lampu. Dikali 2 1640 watt ya. Lalu TV LED 32 inch 55 watt dikali 2 110, kulkas 128 watt dikali 1 128. Ini kulkasnya berarti hemat energi ya. Mesin cuci 300 watt ya, 300. Oh, mesin cuci ada ternyata ya kan. Lalu rice cooker, rice cooker nih yang 400 watt ya, gede banget. Lalu kipas angin 60 watt jadi 60, lampu 18 watt ya. Sebenarnya ada yang 5 watt ya. Saya aja di kamar 5 watt loh. Tapi lampunya lampu LED gitu, jadi nyalanya lebih terang dibanding lampu bohlam. 18 dikali 12, 216. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya, don't forget. Setelah itu, kalian coba ya, analisis dan reminds, maksudnya ingat-ingat nih kayaknya, berapa sih kira-kira penggunaan per alat tersebut? Kayak misalnya air conditioner saya itu nyala biasanya dari jam segini sampai jam segini. Pasti tahu. Oke, lampu itu saya nyalanya dari pukul berapa ya? Nyala dari pukul 6 sore sampai jam 5 pagi biasanya. Oke, 11 jam gitu kan misalnya. Oh, ini 10 jam. Oke, kalau 10 jam nyalain baru jam 7, matiin jam berapa nih? Jam 6 kali ya. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, terus mesin cuci kapan dipakai? Paling sehari sekali ya mesin cuci gitu, sejam, nggak akan lebih dari itu. Setrika ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari mungkin, ya kan? Kayak gitu-gitu ya. Nah, dicek pemakaian per harinya berapa, lalu ditulis jamnya berapa. Oke, bisa dipahami sampai sini? Next, what's next? What's next adalah mengkalikan antara total watt yang dipakai ya dengan pemakaian per hari. Oke. Jadi misalnya ini 1640 dikali 4, 6560, 110 dikali 6, 660, 128 dikali 12, 1536, bla bla bla, ke bawah sama aja. Dijumlahkan totalnya adalah 12.436 watt. Atau dalam kilowatt berarti 12,436. Per hari 12 dikali 1.400. Oh, per hari udah kelihatan. Berarti pemakaian daya listriknya terus per hari itu harus menyediakan uang sekitar 17.000 buat listrik. Dengan pemakaian yang tadi Ibu bilang. Kan ini kita berbicara per bulan. Jadi pemakaian per hari 12, sekian kilowatt berarti dikali 30 hari yaitu 373,08 kilowatt ya. Dan 373 kilowatt itu dikali biaya per kilowattnya adalah 1.467 yaitu 547.000 sekian. Apakah kalian bayar segitu? Oh tidak, tunggu dulu ya karena ada yang namanya biaya pajak dan matre yang akhirnya dijumlah jamleh karena pajak itu 8% menjadi 594.093. Kalau kalian misalnya hemat dari saya ternyata gimana sih kayak saya di negara tropis nih saya nggak perlu AC ya kayaknya. Oke, ternyata Claudia memutuskan untuk mencabut AC dan menyumbangkan ke masjid misalnya. Berapa biaya penghematan biaya yang bisa ditekan dari itu karena AC itu paling dominan. Can you imagine 6.500 watt ya. Jadi setengahnya dari ini kalau dari sini berarti 185 watt ya kira-kira kilowatt dikali 1.400 sekitar 270.000
nggak punya AC hematnya 270.000. Oke, 270.000 dikali 12 bulan, wah cukup untuk liburan ke Jogja sama keluarga. Oke, itu ya kira-kira. Sip. Ada yang belum paham sampai sini? Paham, Nurul? Dan kawan-kawan yang ada di rumah? Ya, oke. Nah, kalau gitu Ibu akan, ini udah low my energy ya. I have about 12 minutes more. Jadi kita langsung ke soal latihan ya. Tolong untuk mencatat, semuanya buka buku. Oke. Soal nomor 1. Tolong hitung biaya listrik per bulan di rumahmu. Oke, yang kedua adalah tolong rencanakan kegiatan efisiensi energi di rumahmu. Tolong rencanakan kegiatan efisiensi energi di rumahmu. Bisa dipahami? Yang pertama, kalian menghitung ya biaya listrik per bulan seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Yang kedua adalah kalian ketika tahu biaya listrik berapa, kayaknya udah punya gambaran, oh saya bisa melakukan penghematan di mana saja. Karena biaya listrik atau pengeluaran itu per tiap rumah itu berbeda. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya berbeda. Yang pertama karena jumlah anggota keluarga, yang satu 10 orang, yang satu 3 orang. Tidak mungkin sama, ya enggak? Lalu yang kedua, ada apa saja sih peralatan dari sebuah rumah, itu juga tidak mungkin sama. Ya kan? Kalau misalnya sama persis gitu ya, mungkin wattannya beda. Yang satu pakai merek apa berapa watt, yang satu pakai merek apa berapa watt ya. Dan yang ketiga adalah yang terpenting habits, kebiasaan ya, culture, budaya, apakah kalian kebiasaannya hemat energi, efisien terhadap energi atau cuek. Ya kan? Seperti yang tadi, oh ternyata cara memakai kulkas itu gimana gitu ya. Oh ternyata cara memakai setrika, microwave, lampu gitu ya, air, detail sekali tadi dari Kementerian SDM dijelaskan ya. Terima kasih sekali kepada Kementerian dari SDM videonya. Kalian bisa melihat dari sana. Semua informasi sudah Ibu sampaikan, modul sudah Ibu upload di WhatsApp ya dan menyusul lewat LMS. Dan juga Sway sudah Ibu sampaikan juga. Jadi semuanya udah, tinggal kalian hitung ya. Lalu nanti untuk template pengerjaan akan Ibu share. Jadi supaya sama semuanya, tapi otret-otret bisa kalian kerjakan dulu di buku catatan kalian ya. IPA nggak usah ada 2 buku, cukup 1 buku aja, catatan dan latihan bisa disatukan. Bisa dipahami semuanya? Oke, kalau begitu start for working ya. Jadi silahkan semuanya, masih ada waktu 25 menit lagi, 20 menit bagi yang ada di rumah maupun yang ada di kelas. Silahkan mulai untuk bekerja, mau itu per kelompok boleh sambil berdiskusi gitu ya, tapi pengerjaannya adalah pengerjaan personal atau individu ya. Tapi boleh brainstorming, boleh berdiskusi. Barangkali ada yang bisa saling mengingatkan, saling membantu dan lain-lain. Bisa dipahami semuanya? Oke, yang di rumah any question? Tidak? Tidak ada bertanya. Oke, silakan Nurul. Kalau air juga dihitung, Ibu? Air kamu dari mana? Dari PDAM atau dari mana? Yang punya sendiri gitu loh, Bu. Ya. Kalau gitu kamu harus tahu itu listrik untuk pompanya berapa watt, oke? Ya, makasih Bu. Sama-sama ya. 5 poin untuk yang menanya tadi siapa? Yuliani Bu.
Oh, siap, Yuliati ya. Siap, terima kasih. Baik, karena Ibu sudah benar, Ibu kan di sini bisa pakai karena ini sudah mendekati kepunahan ya. Bentar. Terima kasih yang sudah menyediakan listrik hari ini, biasanya tidak ada. Oke, nah. Tidak bisa nyala. Bisa? Udah? Ayo, semangat. Keburu merah dan mati dan padam. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi sudah sekarat ya, 9% lagi laptop Ibu. Terima kasih banyak. Oke, harusnya dari 30% sih ya, tapi ya udahlah ya, tidak apa-apa. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaan tadi selain Yuliati ya tadi ya? Oke, silahkan. Boleh. Oh ya, kalau begitu begini. Kalau misalnya pemakaian setrika yang seminggu sekali, berarti setrika dikeluarkan dulu ya, jangan diikutkan ke satu tabel yang dihitung 30 hari dikali 30 karena pemakaian harian. Tetapi sebulan dibagi satu bulan berapa minggu? 4 kan? Ya kan? Berarti nanti dikali 4 perhitungannya. Pemakaian per harinya berapa begitu ya, dari satu minggu itu berapa jam, misalnya per minggu pemakaian setrika itu 3 jam ya, 3 jam dikali daya setrika tersebut 450, jadi misalnya 1350 watt kan, dikali 4 hitungannya, bukan dikali 30 karena dipakainya nggak tiap hari. Bisa dipahami? Oke, gitu ya, kira-kira. Atau di bawah aja nggak apa-apa, gitu ya. Nggak dimasukin, dikalinya nggak dimasukin yang ke 30. Ya, sama-sama, gitu ya. Jadi kalau ada peralatan listrik yang tidak dipergunakan tiap hari, ya caranya seperti itu. Jangan dikali 30 nanti, dikeluarkan. Lalu dikali kira-kira, oh saya Bu biasanya misalnya karena ibu saya senang bikin kue, jadi pakai oven tapi nggak tiap hari. Misalnya 3 hari sekali. Oh berarti sebulan itu kan kalau 3 hari sekali 10 kali gitu ya pasti. Karena dibagi 3 kan 10. Oh makanya nggak dikali 30 tetapi dikali 10. Bisa dipahami ya? Oke, yang bertanya siapa, Neng, namanya? Asyafa. Ibu kasih 5 poin untuk yang bertanya, ya, biar semangat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang di rumah maupun yang ada di sekolah, silahkan. Ibu, maaf, saya mau tanya. Boleh, silahkan. Nama, nomor absen. Naisila. Naisila, silahkan gimana Naisila? Kalau yang untuk kulkas maksudnya gimana Ibu pemakaian perharinya? Ya, per kulkas itu kamu pakainya berapa lama per hari? Biasanya 24 jam. Benar nggak? Ya. Ada nggak sih kulkas yang dimatiin gitu saat malam? Nggak ya? Saat pagi dan petang? Tidak juga, ya kan? Jadi ya sudah, dikali 24 jam saja. Ya, terus kamu nanti noong, aka mengintip gitu kira-kira watt kulkasnya berapa, ya. Caranya seperti yang Ibu bilang, nggak usah bongkar-bongkar ruangan ya, karena sebelum nanti dikasih penghargaan gitu ya oleh your mom, malah jadi dimarahin duluan ya, wah gitu ya, kapal pecah nih di rumah gara-gara ngelihat watt dari masing-masing alat. Bisa ya? Naisila, oke, sama-sama. Ada lagi? Ya. TV itu dicolokin, tapi nggak dinyalain 20% biasanya.
Iya. Jadi mendingan dibuka, dilepas aja. Ya, jangan sampai karena rugi bandar. Ya. Oke, ada lagi? Siapa namanya? Oh, Case Narani. Ya, siapa lagi yang nanya? Nabila. Nabila. Oke, Nabila gimana? Gini, handphone kamu bisa nahan berapa lama? Kalau full charge, biasanya kayak saya itu handphone saya itu 2 hari, misalnya gitu. Oh, berarti intinya adalah 30 hari dibagi 2, 15 kali nyolok rata-ratanya. Selain saya nyolok di sekolah, selain di rumah teman, selain di tempat kafe gitu ya. Rata-ratanya seperti itu misalnya. Tapi please aware with ini ya, maksudnya kayak sekarang lagi pandemik gitu ya, jadi kita minimalisir hal-hal seperti itu. Ada lagi? Nama? Oh iya, sip. Gimana? Ya, betul, 20% itu. Listriknya terbuang sia-sia, saudara-saudara. Iya, betul sekali. Jadi, can you imagine kita betul-betul pemborosan banget gitu ya? So, stop what you do now gitu. Maksudnya kebiasaan yang kita lakukan itu kita benar-benar kayak kalau misalnya memang udah full ya sudah dicabut aja. Ya. Iya, jangan sampai memboros. Ya kan hemat listrik, hemat biaya ya maskotnya, ya. Jadi intinya adalah kita itu ketika tidak bersinggungan dengan biaya, mungkin bisa cuek ya, kecuali yang imannya kuat, kata Ibu juga. Tapi kalau misalnya kita memang itu harus yang kesadarannya super duper tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita dihadapkan, waduh kok biaya listrik mahal banget gitu ya, mana sekarang naik lagi misalnya. Kita baru ngeh kayak Amerika dan sekutunya. Ketika udah nggak ada harga, wah gitu ya naik, baru kepikiran buat menggunakan energi alternatif. Itu fitrahnya manusia ya. Tapi kita belajar bijak dari pengalaman. Oke, ada lagi? Nurul, one last question karena running out of time ya. Ibu cuma punya waktu 10 menit lagi. Silahkan. Siap, Ibu. Jadi untuk yang nomor 1 itu dicari jawabannya itu biaya listrik per bulannya atau sama total bayarnya, Ibu? Kalau total bayar kan bayar ya. Betul, sama total bayar. Jadi ditambah dengan pajak dan biaya materai. Oke, untuk semuanya anak-anak Ibu yang luar biasa dari 10 AKL 3 yang sangat luar biasa kritis ya, critical thinking itu sangat penting sekali. Salah satu karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin cukup sekian ya Ibu sampaikan materi dan diskusi kita kali ini. Pelajaran kita pada kesempatan hari ini sangat menyenangkan untuk bisa berinteraksi dengan kalian walaupun tetap ya kita ada yang di rumah dan ada yang di sekolah. Begitu. Lalu kalau misalnya nanti ada informasi-informasi yang belum tepat yang disampaikan oleh Ibu akan Ibu koreksi. Misalnya seperti tadi pertanyaan dari Safa ya tadi ya, yang tentang air. Ini akan Ibu cek kembali ya seperti apa ya, karena Ibu juga bukan pakar kelistrikan. Ibu akan nanya di rumah Ibu juga sama sih pakai gitu ya, bukan hanya pompa tetapi juga alat untuk mengangkat dari toren ke keran. Jadi Ibu akan tanya atau sama Pak Enjang dulu, nanti Ibu akan kabari ya. Saya takut keliru menjawab. Oke. Untuk yang lainnya mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik. Ibu akan share kembali untuk template. Jadi otret-otret dulu, nanti template atau LKPD ya dari tugas ini akan Ibu sampaikan kemudian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, minggu depan siap-siap ya, karena ini pekerjaan secara individu, bukan kelompok seperti proyek.
Ibu akan memakai the wheel of name untuk mengocok nama kalian siapa yang akan presentasi. So be ready semuanya. Kalau ada kesulitan silahkan bisa berdiskusi dengan rekan maupun menghubungi Ibu ya. Jangan sampai tidak mengerjakan begitu ya. Usahakan mengerjakan, bala bantuan siap mendukung. Oke, itu aja mungkin dari Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. 10 AKL 3, Ananda yang sangat luar biasa. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya dengan formasi yang berbeda. Karena yang sekarang di rumah pasti masuk ke kelas, yang sekarang di kelas itu akan di rumah belajarnya. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dadah semuanya.